memang ada informasi ke saya, Pak Yusuf Manubulu dibawa ke Bandung ini Pak. Dari hari pertama, cuman saya diam saja. Baru terakhir saya baru komentar. Ya saudara ya. Jadi nggak ada kaitannya. Pembelaannya Pak Yusuf Manubulu dengan saya itu nggak ada pembelaan. Saya hanya membantu mengumpulkan untuk biaya lawyer saja. Ya. Dan itu pun nanti sepengetahuan dari keluarganya. Kita open semuanya, 1 rupiah pun tidak ada yang ditahan oleh Galarua. Tidak ada persenan, nggak ada. Ya, tidak ada persenan. Kecuali kalau nanti untuk penggalangan aksi damai, ya, termasuk mau ketemu ketemu staf Pak Jokowi segala macam, itu saya nggak tahu Pak Santi Amar mesti ngomong sama istrinya Pak Yusuf Manubulu. Isu yang ditiupkan bahwa misalkan kalau Pak Paul membantu keluarganya Pak Yusuf Manubulu nanti malah kasusnya makin berat dan hukumannya makin berat juga gitu kan. Itulah yang ditiupkan oleh orang-orang yang nggak suka dengan Pak Paul gitu. Ya. Nah, jadi nanti besok kalau andaikan keluarganya jadi tampil ataupun pengacaranya tampil, ya nggak perlu semua yang detil-detil dikeluarkan Pak Paul, karena mereka ini juga ini harimau liar ini Pak, mau harapkan donasi juga dari Manubulu kan gitu kan, motivasinya sebenarnya itu, jadi ya harus dijaga-jaga juga Pak Paul gitu. Silakan Pak. Saya hanya ngumpulin dana saja saudara ya. Iya. Membantu mengumpulkan dana, karena terbukti channel ini buat ngumpulin dana cepat. Mengapa? Karena uangnya bukan buat saya. Ya, kita kumpulkan sudah lebih dari 10 miliar, sudah belasan miliar. Saya tidak pernah sentuh 1 rupiah pun. Siapa yang membantu Pak Yusuf Manubulu? Pak Santi Amar, bukan saya. Jadi nggak ada kaitannya dengan saya. Saya hanya membantu ngumpulin. Masa saya nggak boleh ngumpulin dana? Masa saya tidak boleh bersolidaritas? Boleh dong, itu kan hak setiap orang untuk berbuat kebaikan. Jadi tidak akan merugikan sama sekali, karena Yusuf Manubulu dengan saya pun tidak pernah jalan bareng, ya kan? Itu ya, jadi bukan kroni, ya kan? Bahkan kita pernah bersih tegang dengan sangat jelas, ya kan? Ya, jadi ini hanya solidaritas saja. Ini sana sudah kurang 20 menit lagi. Siapa lagi mau penutup? Pak Santi Amar, Pak Andi, para Jauti, mungkin yang lain. Siapa ini? Pak Paul, itu Teddy ya. Itu tanya-tanya, mestinya dia ikut belajar itu Pak. Oh iya nih Pak Teddy ikut ini aja nih, ikut kuliah teologi aja di Hagios Bible College nih. Betul itu Teddy. Iya, ini dapat kuliah 1 semester nih Pak. Tadi. Enggak, Pak Teddy kalau aja. Pak Teddy kalau sudah punya bekal itu langsung ke Papua. Jadi gunakan religion sama culture. Dilematis doktrin itu mahal itu, kebingungan doktrin itu memang mahal itu. Oh, baru saya tahu itu. Ya. Waduh, luar biasa. Anda baru mendengar kata kebingungan dogmatis dan kebingungan teologis itu dari saya, ya. Iya, benar. Itu adalah sebuah terminologi yang saya ciptakan dalam disertasi saya, kebingungan teologis. Iya. Kalau Indonesia kebingungan bernegara. Kalau Indonesia kebingungan bernegara ya. Gaduh aja kerjanya tiap hari. Ya. Besok temanya apa besok ya? Update. Besok mungkin itu ya, saya ajak ini ya, Ibu Ruth ya, istrinya Pak Manubulu sama lawyernya ya, buat update mereka. Mereka saya update sekalian ini ya, saudara-saudara ya, beberapa fitnahan, sekali lagi saya ya fitnahan kepada Pak Manubulu, saudara lihat ya, ternyata si kayak Tony Bastaman, si Ceker Babi, ya mereka malah dari dulu mau mencelakakan Yusuf Manubulu lama ya, makanya ngomongannya nggak enak ya tentang Yusuf Manubulu, karena dasarnya mereka sudah iri, sudah jealous, ya karena Pak Yusuf Manubulu tuh moncer gitu ya. Pak Paul nggak iri, enggak, biasa aja, karena saya tidak hidup dari YouTube saudara ya. Saya tidak hidup dari YouTube. Nah, kalau saudara mau lihat, ya saudara ya, entah ya, coba kita lihat ya, aman enggak ya.
supaya nomor-nomor lainnya jangan kebuka, saudara ya. Oh, bisa aman ya. Aman nih. Saya share ya, saudara ya. Saya share screen, saudara ya. Terakhir ya. Sudah lihat, ini apologetik 14 contoh, saudara ya. Ini kelas-kelas saya, saudara ya. Saya ngajar. Berapa pesertanya, saudara? 44 orang, saudara ya. Satu orang bayar 500.000 ya. Satu orang bayar 500.000. Tadinya kelas kami cuma 30, saudara ya. Berarti berapa nih saya terima? 20 juta kan? Ya kan? Itu contoh ya. Terus contoh ya, saudara ya. Nah, sekarang ini Evangelis 25 ya, Evangelis 25. Evangelis 24 dan 25 nih, Evangelis 24 dan 25, saudara ya. 44 partisipan ya, saudara ya. Seminggu ini saya mengajar Evangelis 24, Evangelis 25, Apologetik 14, dan menjawab Islam 1 dan 2. Tadinya saya dibagi tak bagi, tapi karena kemarin saya rubah jadwal, saya minta maaf tak gabung jadi satu ya, saudara ya. Ini contoh kelas ya. Evangelis 2 menjawab Islam ya. MI ya, contoh nih, MI 1 misalnya, contoh ya. MI 1 40 partisipan, saudara ya. Rata-rata 40 partisipan. Jadi kalau saya punya 5 kelas, saya punya 200, saudara ya. Ini berlangsung selama 4 bulan. Ya, 200 peserta dikali 500.000. Ya, saudara ya. Untuk 4 bulan. Jadi saya 1 bulan rata-rata terima 20 juta. Dari ini, saudara ya. Dulu saya masukkan ke pribadi. Sekarang dari usulan dari pemerintah, semua masuk ke Hagios. Jadi mulai bulan Maret itu semua masuk ke Hagios semua, saudara. Saya hanya mengambil 1.250. Semua donasi yang masuk ke saya dari semua donatur saya masuk ke Hagios semua. Ya. Lalu saya hanya mengambil 1.250 dari situ, saudara. Karena pengeluarannya Hagios sendiri cukup besar ya untuk penginjilan, untuk beli alat-alat, untuk kita maintenance, untuk bensin segala macam ya. Itu kita cukup besar. Untuk pajak juga ya, pajak bukan pajak penghasilan tapi pajak-pajak yang lain yang kita barang-barang kita punya mobil, wagon itu ya. Kita mesti bayar pajak. Nah, itu cukup besar, saudara ya. Makanya semua saya masukkan ke Hagios. Ya. Semua donatur, semua rekening yang dari rekening Indonesia itu langsung saya tarik, ambil tunai, masukkan ke rekening Hagios. Termasuk uang yang ini, saudara. Ya, setiap 4 bulan saya terima kurang lebih 200 juta ya, setiap 4 bulan. Uang itu saya tarik, saya masukkan semua ke Hagios, bukan buat saya pribadi, saudara. Lalu saya ngambil 1.250 dari situ. Ya. Paham kan sekarang? Nah, dari mana penghasilannya? Dari situ, saudara. Sehingga Hagios, gereja Hagios menggaji saya 1.250 euro per bulan. Saya masih dapat 500 sekarang tambahan dari YouTube. Jadi saya terima 1.750. Gitu, saudara ya. Karena memang supaya pembukuannya keuangan ini sejak bulan Maret ya. Sejak bulan kemarin, karena kemarin kan berantakan simpang siur ke sana kemari. Saya diajarin caranya. Begitu, saudara ya. Jadi saya hidup dengan upah minimum di Eropa ini ya, 1.800 euro, 1.250 tambah 500 kan, 1.750. Saya hidup dengan upah minimum. Makanya kalau saya bilang kalau ada orang transfer ke saya di luar yang sudah biasa, saya selalu nanya itu, saya hati-hati nanyanya, ya saudara ya, supaya hati saya beres. Dan keuangan pun kepada pemerintah, ya memang kudu beres masalahnya. Kalau enggak saya kacau lagi, saudara ya. Makanya saya nanya. Jadi beralasan kalau saya nanya ini buat apa? Nah, itu supaya beres. Gitu ya, saudara. Oh, itu donasi. Nanti saya tinggal laporkan. Ini donasi buat pribadi saya. Nanti saya harus laporkan juga, saudara ya. Itu, saudara. Nah, rekening BNI saya
sekarang diawasi oleh pemerintah karena saya laporkan ini saya punya rekening Indonesia, rekening BNI ini. Itu saudara ya. Jadi beralasan kalau saya bilang itu semua memang demi saya sendiri supaya saya jangan kacau nanti kayak tadi ya, kena denda 8.000 kena apa ya, bukan kena denda, itu sudah dihapus ya, semua dihapus semua itu kan karena nggak ada rekening tadi itu kan, tapi kan udah beres semua. Dan ini lagi dirapin semua. Sehingga kalau keuangan lancar, terbuka, nggak ada intrik, tidur pun nyenyak saudara. Ya, hanya orang yang keuangannya beres yang bisa tidur nyenyak saudara. Gitu ya, nggak ada markup, nggak ada muter sana muter sini, jelas legal. Kami semua hidupnya legal, tidak ada satu rupiah pun hidup kami yang ilegal, tidak ada satu bagian pun. Saya nyetir mobil pun legal, punya SIM, tadi sudah tak tunjukkan SIM saya ya. Saya bisa setir anhanger ya saudara ya, legal saudara ya, anhanger saya, baik karavan saya legal saudara, semua ya. Oke, ya. Pak Paul, ini terakhir. Ya boleh. Ada lagi isu yang ditiupkan bahwa misalkan kalau Pak Paul membantu keluarganya Pak Yusuf Manubulu nanti malah kasusnya makin berat dan hukumannya makin berat juga gitu kan. Itulah yang ditiupkan oleh orang-orang yang nggak suka dengan Pak Paul gitu. Ya. Nah, jadi nanti besok kalau andaikan keluarganya jadi tampil ataupun pengacaranya tampil ya nggak perlu semua yang detil-detil dikeluarkan Pak Paul, karena mereka ini juga ini harimau liar ini Pak, mau harapkan donasi juga dari Manubulu kan gitu kan, motivasinya sebenarnya itu, jadi ya harus dijaga-jaga juga Pak Paul gitu. Silakan Pak. Saya hanya ngumpulin dana saja saudara ya. Iya. Membantu mengumpulkan dana karena terbukti channel ini buat ngumpulin dana cepat. Mengapa? Karena uangnya bukan buat saya. Ya, kita kumpulkan sudah lebih dari 10 miliar, sudah belasan miliar. Saya tidak pernah sentuh 1 rupiah pun. Siapa yang membantu Pak Yusuf Manubulu? Pak Santi Amar, bukan saya. Jadi nggak ada kaitannya dengan saya. Saya hanya membantu ngumpulin. Masa saya nggak boleh ngumpulin dana? Masa saya tidak boleh bersolidaritas? Boleh dong, itu kan hak setiap orang untuk berbuat kebaikan. Jadi tidak akan merugikan sama sekali, karena Yusuf Manubulu dengan saya pun tidak pernah jalan bareng, ya kan? Itu ya, jadi bukan kroni, ya kan? Bahkan kita pernah bersih tegang dengan sangat jelas, ya kan? Nah, jadi ini hanya solidaritas saja. Siapakah yang membantu Pak Yusuf Manubulu? Ya hanya Galarua, bukan saya. Jadi nggak ada kaitannya dengan DPO. Kedua, siapakah yang berperan aktif? Ya pengacaranya. Pengacaranya siapa? Pengacaranya Pak Yusuf Manubulu sendiri. Pengacaranya Pak Manubulu itu yang nunjuk bukan saya loh, bukan Pak Santi Amar loh. Pak Yusuf Manubulu sendiri. Dari hari pertama itu Sandi Situngkir sama Pak Jonathan, sama Pak Herbert. Pak Yusuf Manubulu dikeroyok itu 40 orang polisi datang, mau diseret. Mereka telepon Pak Sandy sama Pak Jonathan. Sama Herbert, ya sampai di lobi, sampai ada dikawal sampai ke Bandung tanpa harus polisi ikut-ikutan. Jadi mereka pergi dengan volunteer, itu mereka sendiri, dan waktu itu kita belum terlibat. Cuman Pak Herbert memang ada informasi ke saya, Pak Yusuf Manubulu dibawa ke Bandung ini Pak, dari hari pertama, cuman saya diam saja. Baru terakhir saya baru komentar, ya saudara ya. Jadi nggak ada kaitannya. Pembelaannya Pak Yusuf Manubulu dengan saya itu nggak ada pembelaan, saya hanya membantu mengumpulkan untuk biaya lawyer saja. Ya, dan itu pun nanti sepengetahuan dari keluarganya. Kita open semuanya, 1 rupiah pun tidak ada yang ditahan oleh Galarua. Tidak ada persenan, nggak ada. Ya, tidak ada persenan. Kecuali kalau nanti untuk penggalangan aksi damai, ya, termasuk mau ketemu ketemu staf Pak Jokowi segala macam. Itu saya nggak tahu, Pak Santi Amar mesti ngomong sama istrinya Pak Yusuf Manubulu. Ya kan, kalau kan nasi damai kan mesti kasih nasi bungkus. Paling nggak kan nasi bungkus mesti keluar, ya kan. Ya mesti ngomong, nanti potong dari ini ya. Nanti kita kasih tahu dipotong dari ini ya. Kita bilang begitu, dipotong dari dana yang kita kumpulkan ya. Itu saudara ya. Jadi
Sebetulnya itu yang kita lakukan. Karena di channel ini memang ngumpulin dana cepat sekali, saudara ya. Mengapa cepat? Ya karena saya nggak pernah ngambil keuntungan buat saya pribadi, ya makanya orang percaya. Sampai kiamat pun saya nggak akan bisa ngambil uang dari Damaris, dari Damar Kasih sampai nggak akan bisa serupiah pun sampai kiamat juga nggak bisa, saudara. Ibu Linda galaknya minta ampun, Ibu Lianti galaknya minta ampun, Pak Harto ini juga orangnya angel, saudara. Karena jangan main-main dengan para bendaharanya 4 yayasan ini, saudara ya. Rese-rese, saudara. Rese-rese. Jadi artinya kan ini Pak Paul, artinya kan Zoom ini kan ya itu kan hanya mengikuti bagaimana keputusan keluarga kan ya Pak ya. Iya, kita kan cuma membantu penggalangan dana saja. Iya. Itu yang paling penting Pak. Soalnya kita khawatir kemarin uangnya Pak Yusuf Manubulu kan kayak KC kemarin kan uangnya kan langsung diblokir sama polisi kan, cukup kan. Nah kita nggak ngerti ya terjadi apa, makanya waktu itu saya langsung tahu, langsung saya inisiatif. Saya nggak bilang sama keluarga dulu, tetapi sambil kita hubungin terus apapun, kecuali tapi istrinya sudah bilang oke kok ya, kita udah 2 kali telepon oke, istrinya bilang malah kalau perlu saya masuk Pak nanti ke sana, nanti ya jangan sering-sering juga, soalnya kalau sering-sering ya juga itu tadi nanti dikait-kaitan lagi dengan saya segala macam ya kan, ya pokoknya sesekali masuk untuk mengendorse ini loh, ini kita legal dan bukan masalah 1 pintu 2 pintu, nggak ada urusannya ya. Bukan masalah itu, karena beliau juga menggalang dana juga ya rupanya ya. Beliau juga menggalang dana katanya ya, katanya pihak lain, tapi saya nggak pernah nanya. Nanti besok kita tanyakan aja. Besok mungkin acaranya update kali ya, keluarganya Pak Yusuf Manubulu kali. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.